Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya di channel kebanggaan kita bersama nih. Sobat cuan dari saham ID, apa kabar saham kalian hari ini? Koreksi atau surplus? IHSG sih di sesi awal pembukaan pertama mengalami koreksi ringan ya. Tapi di video kali ini kita bakalan fokus lebih ngebahas tentang ya yang lagi rame. Sebagian besar dari pemula banyak yang nggak tahu, biarpun pemain lama banyak juga yang kejebak. Kita bakal ngebahas saham gorengan, sisi gelap dari dunia saham. Jadi buat teman-teman, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, biar kalian tahu ciri-ciri saham gorengan itu kayak mana, dan saham gorengan itu bisa cuan apa enggak, ya. Kalau tahu strateginya sih saham gorengan juga bisa cuan. Di video kali ini kita bakalan bedah ya sampai tuntas. Jadi by the way, buat teman-teman nih, singkat cerita, ini channel baru dibikin kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Jadi buat lo pada yang pengen pinter jadi smart people, pengen ngerti saham yang mana yang bisa memberi profit dividend, teman-teman langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar lo nggak ketinggalan tentang info updatean terbaru setiap kali gue update video terbaru yang selalu ngebedah, ngeulas tentang saham-saham yang bisa memberi kita profit dividend. Jangan lupa juga ya untuk terus support channel ini on the way 1000 subscriber pertamanya, karena umur channel ini baru dibikin masih seumur jagung, tuaan umur jagung malahan. So by the way, kita bakalan fokus aja di sini ngebedah ciri-ciri dan saham gorengan itu gimana strateginya biar bisa cuan. Tapi resikonya gede banget ya untuk saham gorengan ini dan lebih enggak gue rekomendasikan. Buat pemula lebih baik mainnya di saham blue chip. Tapi untuk ringkasan dan ulasannya kita bakal bedah ya. Kita mulai aja sekarang, yo, let's go. Iya guys, dan di sini kita bakalan mulai ya untuk ngebedah nih, biar teman-teman subscriber channel ini pada jadi smart people dan enggak sangkut karena terjebak pada saham gorengan. Yuk kita mulai pembahasan. Di sini teman-teman wajib ngerti terlebih dahulu ya, saham gorengan itu apaan. Nah, di sini gue jelasin nih. Saham gorengan adalah istilah dalam dunia pasar saham untuk menyebut saham yang harganya dimanipulasi atau digerakkan secara tidak wajar oleh pihak tertentu. Biasanya oleh bandar ataupun sekelompok investor besar dengan tujuan untuk menarik minat investor retail agar ikut membeli. Lalu mereka menjual di harga yang tinggi dan mendapatkan keuntungan besar. Next, di sini gue udah membuat beberapa rangkuman atau ringkasan ya, biar teman-teman makin paham, makin pinter, bisa membedakan gimana saham gorengan, gimana saham yang berpotensi profit beneran. Nah, di sini ciri-ciri saham gorengan, volume dan volatilitas tinggi secara tiba-tiba ya. Tiba-tiba aktif padahal sebelumnya sepi transaksi. Yang kedua, kenaikan harga ekstrim dalam waktu singkat, bisa naik puluhan hingga ratusan persen dalam beberapa hari. Yang ketiga, di sini mempunyai fundamental perusahaan buruk atau enggak jelas. Misalnya nih, enggak punya laba, bisnis enggak jelas, utangnya besar, seperti itu. Dan yang keempat, biasanya dari saham lapis 3 yaitu short liner. Harga murah di bawah Rp500 per lembar saham. Kapasitas pasarnya kecil, kode sahamnya asing ya buat pemula. Yang kelima, di sini bergerak tidak searah dengan sentimen pasar atau sektor. Saat IHSG turun, dia malah naik drastis tanpa alasan yang logis. Tujuan para penggoreng, di sini gue udah buatin juga ya, biar teman-teman makin paham. Tujuan para penggoreng saham, salah satunya adalah membuat ilusi seolah-olah saham itu ramai dan cuan. Ketika banyak retail atau investor kecil masuk, mereka jual di puncak pump and dump. Yang rugi investor yang masuknya telat nih, geng. Ya, geng, next. Contoh sederhana ya, bayangkan sebuah saham sepi dengan harga Rp100. Nah, ini dia, mulai digoreng. Bandar masuk, borong besar-besaran, harganya naik nih, jadi 150 perak atau Rp150, naiknya 50%.
Retail mulai FOMO dan beli. Harganya makin naik menjadi Rp200 per lembar saham. Bandar jual semuanya ya. Harganya jeblok ke harga Rp90 doang. Yang beli di atas nyangkut, bisa gila. Dan selanjutnya, saham gorengan bisa bahaya, tapi buat trader berpengalaman kadang bisa cuan cepat asal tahu keluar masuknya. Tapi untuk investor pemula biasanya malah jadi korban sih. Yuk, dan di sini resiko saham gorengan ya, pump and dump. Bandar memompa harga lalu menjual sahamnya secara besar-besaran saat retail masuk. Itu menyebabkan harga terjun bebas. Kerugian mendadak. Investor kecil sering terjebak membeli di harga tinggi dan terpaksa cut loss. Bisa kena suspensi bursa BEI atau Bursa Efek Indonesia. Sering menghentikan perdagangan saham yang terlalu volatil tanpa dasar. Ya geng, next. Saham gorengan yang viral di tahun 2025 ya. Di sini gue udah carikan sebagai contoh atau sampel ya yang lagi hype. Contoh nih, yang pertama ada XYZ ya, saham baru IPO melonjak 500% dalam 2 minggu tanpa fundamental yang jelas. Sekarang udah lenyap dari lantai bursa Indonesia. Yang kedua, di sini ada saham dari ABC ya, yang sempat viral beberapa saat yang lalu. Di sini nih sahamnya sepi, tiba-tiba ramai di Telegram. Nah ini. Bursa Efek Indonesia langsung mengeluarkan peringatan dan sekarang nggak tahu nasibnya gimana, hilang kali ya. Ya geng, next. Ciri-cirinya untuk saham gorengan. Naik gila-gilaan, misalnya nih mencapai 300% dalam sehari. Nggak masuk akal dan nggak ngotak. Viral di grup pom-pom saham ya, fundamentalnya jelek, likuiditasnya rendah. Ya geng, risiko dari saham gorengan ya bisa anjlok bahkan bisa mencapai 80% lebih dalam hitungan jam nih. Contoh nih yang dulu pernah viral ya, gue contohin dari MYRX, dulunya mencapai Rp1.000, sekarang Rp50. Bank pula. Bursa Efek Indonesia bisa nge-suspend anytime, tapi sekarang kayaknya lagi naik lagi nih. Tapi dia pernah mengalami dari 1.000 itu bahkan mencapai Rp50. Koreksi kalau salah ya, ini bukan harga dari MYRX untuk yang sekarang ya. Yang sekarang dia agak bisa naik tapi tipis-tipis. Ya geng, next. Di sini tips anti terjebak. Cek fundamental dan laporan keuangan. Hindari FOMO, jangan ikut-ikutan hype. Pantau peringatan Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Ya, jangan lupa nih, pantau pergerakan ya, peringatan dari Bursa Efek Indonesia di, gue ulangi, idx.co.id. Ya geng, next. Di sini real talk ya. Menurut pengalaman dan pendapat gue yang gue ambil dari berbagai sumber serta analis-analis yang terpercaya. Saham gorengan itu sama dengan judol berkedok investasi. Kalaupun cuan itu lebih karena luck atau keberuntungan daripada skill. Lebih aman main saham blue chip seperti BBCA ataupun UNVR atau reksadana. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah nonton video ini, ilmu pengetahuan bertambah kan? Tahu gimana ciri-cirinya saham gorengan itu dan risikonya bagaimana? Jadi buat teman-teman nanti yang punya pendapat berbeda dengan video ini, langsung aja komentar ya di kolom komentar. The next video kita bakal bedah lagi kalau ada yang belum paham ataupun pengen penjelasan lebih spesifik. Jadi biasanya saham gorengan itu naiknya cepat banget, gokil, tapi turunnya lebih cepat daripada naiknya. Ya geng, mudah-mudahan aja lo paham ya setelah nonton video ini. By the way, yang belum subscribe, buruan subscribe ya, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jadi intinya di video kali ini gua itu bertujuan untuk agar teman-teman itu terhindar dari yang namanya saham gorengan, apalagi untuk pemula. Kasian banget kan kalau sangkut. Ya geng, subscribe biar kita bisa belajar bersama dan mengenali sebuah saham beserta dengan perusahaan dengan kinerja yang baik dan keuangan yang solid.
Dan next video kita bakal ngebedah tentang saham apa lagi ya. Jadi buat teman-teman langsung aja ya komentar. Nanti request next video bakal kita bedah bareng-bareng untuk saham requestan terbanyak. Ya geng, semoga bermanfaat video ini untuk lo semuanya. Gua Henry S, pemilik channel dari Cuan dari Saham ID. Semoga bermanfaat. Bye-bye. See you next time guys. Don't forget to view my next video. Bye-bye. See you next time and good luck.